Baik, kita segera saja memulai materi kita. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyajikan materi BPM ya. Baca, menulis. Nih, nah itu ya. Dah bisa dilihat ya. Oke, yang hadir banyak ini. Semoga bisa mendengarkan dengan baik. KTW berhubungan dengan pemahaman, bacaan, dan menulis. Kita akan segera saja memulai. Saya kasih clue-nya dulu ya. Materi apa yang akan saya bicarakan pada kesempatan kali ini. Terus nanti coba untuk menjawabnya gitu ya. Nah, yang diinginkan dalam teks ini adalah kata terkait. Ada kata terkait di sini. Kita lihat di sini ada yang di depan kata terkait. Saya buatkan dulu ya, kacang kenari itu subjek, memiliki itu predikat, kandungan antioksidan yang melimpah. Ini objeknya. Ini objeknya ya. Kita lihat dulu dia sebagai objek. Kandungan antioksidan melimpah yang terkait. Jadi yang melimpah, yang terkait itu adalah melimpah dalam menjaga fungsi otak. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada yang memberikan apa? Perluasan terhadap antioksidan yang melimpah. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan menjaga fungsi otak. Perintahnya adalah di sini harus diapakan kata terkait ini? Apakah dibiarkan saja karena sudah benar fungsinya atau harus kita hilangkan? Atau kita hilangkan kata dalam setelah kata terkait? Atau kata dalam ini kita ganti dengan kata dengan? Dan yang terakhir ditambah lagi saling sebelum kata terkait. Di sini ya, yang saling terkait dalam menjaga. Nah, apakah itu bisa kita tambahkan atau tidak? Kembali lagi lihat di dalam struktur bahasanya. Silakan memilih apakah mau kita biarkan saja atau B dihilangkan kata dalam atau ditambah kata dalamnya dengan atau sebelum kata terkait kita ganti dengan kata saling. Jadi ini adik-adik silahkan memutuskan hanya satu kalimat yang kita baca orientasinya udah jelas. Gitu ya. Kemudian nomor dua itu yang diminta adalah penghubung. Terbatas nih, yang diinginkan alat penghubung. Penghubung di mana? Di kalimat ketiga. Kalimat 3 berhubungan dengan kalimat 2. Hal ini atau ini berarti berhubungan dengan kalimat di atasnya ya. Terjadi disebabkan oleh situasi kelembapan udara. Lihat ada kata ini. Ini berhubungan dengan apa? Perkembangan bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain sebagainya. Mengapa dia muncul? Karena situasi kelembapan udara. Ya. Jadi kita balik nih ke kalimat nomor 2. Pada musim kemarau yang cukup tinggi. Keadaan ini juga akan menyebabkan penyakit pada manusia. Predikatnya, menyebabkan penyakit pada manusia. Di sini semakin banyak bakteri di udara yang semakin banyak perluasan. Ada yang di sini. Kita lihat sekarang gitu ya. Apa yang semakin banyak bakteri? Apa yang menyebabkannya? Menyebabkan bakteri itu penyakit pada manusia yang dimunculkan dari mana? Dimunculkan dari situasi kelembapan udara. Udah dapat. Berarti terdapat apa di sana? Terdapat hubungan kausal. Menyebabkan kausal pada konteks ini sudah tidak mungkin kita pilih kata jika. Karena jika itu syarat. Kalau kita pilih kata namun menyatakan
bertentangan, maka akibat, sehingga akibat, karena sebab. Nah, tinggal milih mau pakai yang mana secara logika. Apakah sehingga maka atau karena? Karena tidak mungkin kita pilih C dan D. Jadi bisa adik-adik melihat masing-masing fungsi dari imbuhan ini. Sehingga menyatakan apa, jika apa, maka apa tadi sudah saya sebutkan ya. Sehingga untuk itu, jika untuk ini, ya, dan lain sebagainya. Dah, dapat? Dapat ya? Pilihannya, orientasinya udah jelas, arah kemana. Di sini menyebabkan penyakit semakin banyak. Apa yang semakin banyak? Bakteri. Jadi bisa dibuat pertanyaan. Mengapa semakin banyak? Gitu ya. Karena bisa seperti itu. Kemudian nomor 3. Manakah yang paling efektif? Nih yang diminta adalah paling efektif. Menghasilkan 2 kalimat. 5 dan 6. Jadi kalau dua kalimat ini 5 dan 6 itu kita gabungkan, hal yang pertama harus kita lihat dulu nih. 5 itu ngomongin apa? Jadi kita cek dulu nih. Saya gabung kalimatnya ya. 5 dengan 6 kita gabung. Saya taruh di sini kalau dia digabung. Ini kalimat 5-nya, kalimat 6-nya di atas. Itulah kira-kira ya. Terus saya perbaikin dulu. 56. Ini cek dulu. Penyakit akibat alergi meningkat. Jadi ini S-nya meningkat, itu predikatnya. Tuh kan? Di perkotaan keterangan asap udara yang diomongin. Terserah asap udaranya dari mana. Bebas aja. Jadi mau dibaca boleh nggak juga nggak apa-apa ya. Di sini dari industri kendaraan berdampak. Ini berdampak predikatnya. Ya, ada kata dari, boleh diabaikan yang dari sini. Gak masalah. Diambil intinya saja juga nggak salah ya. Pada kesehatan pernapasan manusia. Ini juga nggak apa-apa, nggak dibaca. Intinya penyakit akibat alergi meningkat atau penyakit alergi meningkat. Asap udara berdampak pada kesehatan. Udah, kalau mau ditambah sampai di sini boleh. Nah, pada kesehatan aja udah pasti pernapasan ya. Jadi paling tidak itu. Jadi ini pada berarti statusnya apa? Statusnya keterangan. Boleh ya? Ini kita buat keterangan. Dah, tinggal gabungin. Kalau digabung, yang dibicarakannya apa? Asap udara ya. Kendaraan pada kesehatan. 5 dan 6. Saya salah nggak nih? Ini kan? Betul ya? Kita lihat. Jamur. Asap udara. Ini jamur. Wah, kayaknya error deh. Mudahnya jamur ini iklim musim kemarau. Perkotaan hasil industri berdampak pada kesehatan pernapasan. Wah, ini kayaknya salah ya. Yang ini soalnya ya. Paling efektif lain. Yang ini ya. 6. Bentar. Mudahnya jamur. Sebentar, ini salah persepsi ya.
Saya gabung dulu. Nah, asap udara kendaraan berdampak pada kesehatan pernapasan. Kenapa larinya ke jamur ya? Ini kan mudahnya jamur sabuk bunga menempel pada kulit. Wah, ini belum terganti ya soalnya. Bentar. Ini salah. Berarti nanti trouble ya soalnya. Ini. Itu deh. Penyakit akan meningkat. Di perkotaan, asap udara hasil industri kendaraan berdampak pada kesehatan pernapasan. Itu satu. Kan? Jadi kalau itu digabung, kita tinggal ngelihat penggabungan yang paling tepat. Kita cek dulu nih. Gabung kalau yang paling tepat ya. Ini kalau kita gabung gimana jadinya? Satu, kemudian nomor dua, ya, baru nanti ke efektif. Kita lihat di sini, saya tambahkan. Kemudian, ini boleh saya ganti. Ini, jadi seperti ini. Penyakit akibat alergi meningkat karena di perkotaan asap udara hasil industri dan kendaraan berdampak pada kesehatan pernapasan. Bisa seperti itu. Penyakit akibat alergi di perkotaan dan ya ini Ibu ganti soalnya. Sehingga asap udara hasil udara berdampak pada kesehatan pernapasan. Kemudian yang di sini ini tetap kita gabung meningkat di perkotaan. Ini kita ganti. Meskipun asap udara dari hasil industri kendaraan berdampak pada kesehatan pernapasan di kota, ya. Oh, ini kita pindahkan. Nah, tinggal pilih nih dari pilihan yang ini. Tapi nanti nomor 3 kayaknya trouble ya. Gak usah dijawab. Kita lihat nih. Sehingga tidak boleh kasih koma. Meningkat sehingga asap udara. Nggak logis ya. Tidak menjadikan penyebab. Ini bertentangan. Pakai kata meskipun. Ini juga tidak bisa. Kita lihat di sini. Penyakit akibat alergi meningkat. Mengapa meningkat? Karena di perkotaan asap udara dari industri dan kendaraan berdampak pada kesehatan pernapasan. Logis yang ini. Mengapa? Karena yang ini menyatakan akibat kejadian alergi meningkat, gitu ya. Penyebabnya adalah asap industri. Berarti kalau kita lihat di sini, lebih tepat kita menggunakan kata karena. Sama dengan soal di TO juga begitu. Sedangkan di berikutnya ini ada kata dan, tidak logis.
Ini juga, ya, saya ganti dengan kata maka misalnya. Maka juga sama dengan sehingga. Berarti dari pilihan nomor 3, maka jawaban yang benar adalah yang C ini. Logikanya gimana? Ini aja, meningkat karena digabungkan. Lalu di sini predikannya berdampak. Mengapa berdampak? Karena banyak, gitu kan? Karena asap udara di perkotaan naik, gitu. Jadi cukup digabungkan saja kalimat 5-6 yang dilihat adalah konjungsinya, gitu. Udah, beres. Nah ini untuk soal khusus untuk soal nomor 3 ya. Nanti dicek lagi, kayaknya trouble deh. Tapi saya anggap benar saja. Jadi nanti untuk soal nomor 3, hasil menggabungkan polusi udara, aktivitas industri, kendaraan bermotor di perkotaan. Nih ya, kalau di soal form itu udah benar. Soalnya udah benar ya. Polusi udara yang dihasilkan. Jadi bisa juga kalau itu diperluas. Misalnya kalau saya lari ke sini nih, misalnya nih ya, kita lihat kalau kalimat ini digabung, bisa. Kalau ini kan tidak praktis yang di opsi, tapi bisa nggak kalau digabung dengan cara seperti ini? Ya bisa juga. Misalnya kalau saya tulis di daerah perkotaan gitu ya. Kita kasih koma, polusi udara yang dihasilkan, polusi udara yang dihasilkan oleh industri, ini lebih tepatnya, oleh industri dan kendaraan bermotor. Ini lebih logis. Di formnya saya buat, di formnya nggak salah, yang di sini yang salah. Jadi kalau digabung, maka yang ini paling benar. Boleh. Ya, atau bisa juga kita mengambil yang ini kalau ini bentuknya utuh. Itu bebas sih, tergantung sama soalnya aja. Di formnya udah benar ya. Di sini yang agak keliru. Kemudian kalimat efektif. Kita lihat mengapa kalimatnya. Minimal kalimat itu dikatakan efektif kalau dia ada subjek dan predikat. Kita lihat diungkapkan kembali menjadi, gitu kan? Sebagai berikut. Lihat dulu di kalimat 6-nya. Saya ambil lagi nih kalimat 6-nya. Ini. Karena yang diminta adalah efektif ini ya. Di perkotaan, asap udara dari hasil industri dan kendaraan, predikatnya ini berdampak. Yang berdampak itu apa? Asap udara pada kesehatan pernapasan manusia. Pada, ini keterangan. Ada kata pada. Yang diinginkan diungkapkan kembali. Berarti kita cari apa? Kita cari itu yang predikatnya sama. Kita lihat di sini polusi udara, gitu ya, asap udara, polusi udara. Predikatnya apa? Kendaraan bermotor di perkotaan yang mengganggu kesehatan sistem pernapasan penduduk. Nah, ini tidak jelas. Mengapa? Karena ada yang di sini. Karena di sini ada yang fungsi predikat mengganggu itu hilang. Berarti salah. Kesehatan pernapasan masyarakat kota terancam. Sedangkan di sini tadi berdampak. Predikatnya berdampak. Berarti berdampak itu tidak sama maknanya dengan terancam. Berarti A salah, B juga salah. Di sini tidak lagi bicara soal asap udara, tapi yang dibicarakannya adalah udara.
subjeknya sudah berbeda. Karena subjeknya berbeda tidak mungkin kita pilih itu, gitu ya. Terus menyebabkan predikatnya. Udah beda, beda subjek, beda predikat. Ini juga tidak mungkin. Nah, ini sama polusi udara yang dibicarakannya. Tinggal cari predikatnya. Mengapa dengan polusi udara berimbas? Berimbas pada masalah kesehatan. Nah, kita lihat berdampak itu sama tidak dengan berimbas, sinonim. Betul ya? Jadi kalau kita lihat kalimat 6 di sana predikatnya sama. Berimbas itu memiliki efek samping. Jadi berimbas sebagai predikat di sana sudah jelas ya, punya makna yang sama. Dengan apa? Dengan predikat kata berdampak. Jadi kalau kita lihat saya tuliskan di sini ya, ini berimbas itu maknanya sama dengan berdampak. Berdampak. Berarti berdampak sama dengan berimbas. Memiliki efek samping atau kaitan hasil sering digunakan untuk kata dampak secara meluas. Beres. Itu ya. Yang di sini manusia yang dibicarakannya udah beda lagi maknanya. Perkataan rentan mengalami, dialami berarti itu predikatnya. Udah lari, jauh. Beres sampai nomor 4. Ya, kita masuk ke teks berikutnya. Sebelum masuk ke teks berikutnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanya? Yuk, silakan. Saya maksud teks 2, tanda koma. Kita lihat tanda koma, 2, 3, 4, 6, 8. 2 dulu deh. Bahkan, konjungsi antar kalimat, boleh. Aman. Di negara maju, ada di sini, ada koma di sini. Fenomena ini subjek masih menjadi predikat teka-teki pelengkap. Aman. Untuk nomor 2, 3. Tetapi oke, wajib pakai koma. Harus pakai koma. Jadi konjungsi pakai koma ya. Saya buatkan di sini. Konjungsi yang boleh pakai koma antar klausa, konjungsi plus koma. Sorry. Plus koma ya. Kalau dia antar klausa terbatas pada, tetapi, sedangkan, melainkan, kemudian kecuali, seperti misalnya contoh, yaitu, yakni, itu wajib ya pakai koma. Jadi dia aturannya begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, subjek, predikat, ini pakai koma dulu, baru kita tulis yaitu, gitu ya, bla bla bla, gitu cara nulisnya. Atau kalau kita pakai ada subjek, ada predikat, koma dulu, tetapi di sininya SP, ini juga boleh. Harus begitu nulisnya, ini namanya antar klausa. Begitu juga kalau dia antar kalimat, itu otomatis. Bedanya apa? Kalau dia antar kalimat, ini antar konjungsi ya. Kalau dia antar kalimat, nulisnya gimana? SP titik, ini harus pakai titik. Baru kita tulis akan tetapi baru koma SP lagi. Jadi perbedaannya sangat kontras. Jadi akan tetapi itu
harus pakai huruf gede, diikutin oleh koma, yang sebelumnya pakai titik dulu. Gitu. Beda kan dengan yang ini, koma dulu baru tetapi, gitu kan? Sedangkan yang ini akan tetapi koma, beda. Jadi kalau konjungsi dulu baru koma itu namanya antar kalimat. Semua aja, banyak kata-katanya ya. Yang sering muncul itu kata bahkan, oleh karena itu, huruf besar ya nulisnya. Karena dia antar kalimat, jadi ini huruf besar. Akan tetapi, oleh karena itu, banyak deh. Karena itu, dengan demikian, jadi, dan lain sebagainya. Contohnya banyak sekali. Tinggal ngeliat cirinya saja. Jadi, kalau kita lihat tadi, bahkan oke, tetapi oke, gitu ya. 4, di sini ada kata dari, harus pakai koma oke, tidak masalah. Untuk peraturannya. Kemudian nomor 6, kita lihat lagi ada berbagai. Di sini ada koma. Di 6 itu ya. Kita lihat di sini, negara, berbagai negara telah mencoba mengalkulasi, bukan mengkalkulasi ya, mengalkulasi biaya korupsi di wilayah masing-masing dengan metode beragam. Dan hasilnya umumnya berada di kisaran sekian, sekian persen dan seterusnya. Itu 6. Kita lihat nih apakah dan ini boleh pakai koma atau tidak. Kemudian satu lagi 8. Lebih jauh lagi kerugian yang titik-titik hanya berupa biaya langsung seperti ini oke. Itu kan? Seperti ada ya. Terus di sini ada kata tetapi. Biaya langsung misalnya koma hambatan dalam proses produksi dan gangguan kelancaran. Jadi ini ada 2 kesalahannya. Ini juga salah. Ini jelas ya, tidak boleh ada koma. Ini juga tidak boleh ada koma, persis sama lagi komanya ya. Nah ini harus kita buang, yang kita buang itu yang ini saja. Ini tidak boleh ada koma, yang aslinya tidak ada koma ini ya, yang ada komanya di sini. Kita lihat, boleh nggak dia pakai koma? Pakai koma itu si dan ini boleh kalau posisinya saya membeli A, B, dan C. Dan C. Maka di sini harus pakai koma. Di sini harus pakai koma. Ya. Ini harus koma. Berbeda kalau saya menuliskannya dengan konteks yang berbeda. Konteks yang berbeda ya. Subjek, predikat. Nah di sini dan SP. Ada 2 kemungkinannya. Mengapa? Karena ini juga bisa SP, SP. Artinya apa? Yang ini eksplisit, yang ini implisit. Tapi tidak boleh di sini ada koma. Kecuali dia bentuknya seperti ini. Karena ini bentuknya rincian, baru diizinkan gitu ya. Jadi silakan memutuskan apakah di nomor 8 ini betul atau salah. Teorinya seperti itu. Ini tadi sudah saya perbaikin ya, tidak boleh pakai koma dan di sana. Kata paling tepat, nah di sini ya, dihasilkan, diakibatkan, dirasakan, timbul, disebabkan. Oke, kita lihat dulu nih yang diomonginnya apa. Nih, dari sini lebih jauh lagi kerugian yang titik-titik tidak hanya berupa biaya langsung. Hubungan kalimat 8 itu kalimat 7. Mengapa para ahli sepakat angka kerugian akibat peralatan industri atau perawatan infrastruktur, tetapi juga salah baca ini. Yang ini dulu saya baca, salah nih. Loncat. Nih. Para ahli menyepakati angka kerugian akibat korosi sekitar sekian persen dari ini. Lebih jauh lagi kerugian, nah berarti efek kan? Kalau efek, apa pilihannya? Dihasilkan, diakibatkan, dirasakan, ditimbulkan, disebabkan.
efek. Kalau efek tentu kita pakai kata ditimbulkan gitu. Ya kan? Ditimbulkan, yang ditimbulkan tidak hanya berupa biaya langsung seperti perubahan peralatan. Nah, di sini pakai kata apa dia? Penggantian, perubahan. Lihat apa bedanya? Di sini itu bukannya ini sama ya, ditimbulkan, diakibatkan itu sama. Diakibatkan juga boleh. Tapi di sini kalau nggak salah bukan penggantian tapi pergantian. Nih, yang betul itu penggantian. Mengapa? Karena penggantian itu proses mengganti. Berarti ini turun dari kata kerja berawalan me. Tapi kalau dia pergantian, berarti konteksnya itu berganti. Berganti. Tinggal ngelihat konteks kalimatnya. Apakah di sini unsur berganti peralatan dia? Ini kan tidak hanya berupa biaya langsung. Karena yang dibicarakan adalah peralatan industri atau perawatan infrastruktur. Nah, kalau peralatan industri atau perawatan infrastruktur tentu tidak akan berganti. Yang betulnya adalah mengganti. Harus diganti, bukan berganti. Kalau berganti cenderungnya bertukar. Jadi kita pilihnya yang mana? Pergantian turun dari kata kerja berawalan berganti. Sedangkan kalau mengganti, penggantian itu prosesnya, proses mengganti. Mengganti. Itu aja. Tinggal putuskan mau pilih yang mana. Mau pilih yang B atau pilih yang D. Ya, harus salah satu. Tinggal lihat teks kalimatnya. Kelogisannya ada di mana. Cetak tebal. Nah, di sini kelihatan. Ini yang tebal ya. Ada kinetika, efisien. Kita lihat efisien. Korupsi menjadi isu krusial karena mempengaruhi masa dolar. Amerika dikeluarkan untuk ngaco sayanya sebentar dari sini ya. Gini. Saya blok dulu deh biar nggak salah ya. Korupsi menjadi isu krusial karena mempengaruhi masa pakai, penyusutan nilai, serta efisiensi harusnya ya. Penggunaan material peralatan di sektor industri. Efisien dengan efisiensi itu berbeda. Efisien artinya apa? Pernah dengarkan kata efisien? Ada yang bisa jawab? Efisien apa? Apa bedanya efisien dengan efisiensi? Kalau efisien tepat atau sesuai dengan untuk atau apa itu ya? Itu dihasilkan tepat waktu. Efisien itu. Coba kita lihat ya. Saya buatkan di sini. Nah, jadi ini yang dikatakan dengan efisien. Efisien. Berbeda maknanya kalau kita pakai kata efisiensi. Efisiensi itu apa? Ketepatan cara usaha kerja dalam menjalankan sesuatu ya atau berdaya guna lah. Sinonimnya itu berdaya guna. Perbedaan yang sangat kontras antara efisien dengan efisiensi. Efisiensi. Efisiensi itu orientasinya ini tepat sesuai mengerjakan menghasilkan sesuatu gitu ya dengan tidak membuang waktu, efisien namanya. Tinggal lihat di konteks kalimat mau pilih yang mana dari yang tebal itu. Elektronika cenderung mengarah ya. Udah beres.
Kemudian nomor berikutnya, tag terakhir. Manakah di antara kalimat berikut memiliki pola dasar yang sama dengan kalimat satu? Ini predikatnya merupakan. Udah, berarti sisanya pelengkap. Gitu. Dari sini ya. Ini pelengkapnya pada tubuh manusia keterangan. SP keterangan. Itu polanya. Persoalan dalam pola, kuncinya ada di predikat. Tinggal nyari predikat. Kalau predikatnya tidak bisa dipasifkan, maka dia berpelengkap. Otomatis tinggal pindah aja. Mengganti dengan di. Kalau nggak pakai imbuhan berarti dia ditutup. Tutup aja gitu ya. Biar nggak kena. Udah, tinggal cari. Ini menjadi predikatnya. Mengakibatkan, diakibatkan berarti berobjek. Yang menghadap akan selalu bergantian. Mengingatkan. Kemudian di sini penting bagi Sio menyimpan. Menyimpan. Udah dapat jawabannya. Tinggal ganti aja. Kalau dia tidak bisa diganti dengan di, berarti pelengkap. Kalau dia bisa diganti dengan di, predikatnya berarti dia objek. Udah kayak gitu aja. Di tag udah saya berikan gambaran. Ya, merupakan menjadi. Merupakan dirupa nggak bisa, menjadi dijadi nggak bisa, mengakibatkan, diakibatkan, bergantian. Di sini tidak ada kata mengikutnya, mengingatkan, diingatkan, menyimpan, disimpan. Jadi tinggal memutuskan nomor 8 pilihannya yang mana. Judul berhubungan dengan ide pokok. Baca ide pokok cukup baca 2-3 kalimat aja, nggak usah semua. Ceritanya dulu tentang apa. Ceritanya tentang apa itu? Air merupakan bagian terbesar pada tubuh manusia. Jadi, ini dilihat berdasarkan jenis kelaminnya ditambah dengan berat badannya, obesitas gitu ya. Jadi kalau bayi 1 tahun kurang 80-85% airnya. Terus 1 tahun sebanyak lebih dari 1 tahun 70-75 udah banyak main gitu ya. Dan seterusnya. Bahkan yang tertinggi juga ada. Beres deh. Ada yang mau bantu untuk jawab ini? Tidak ada? Yuk. 9, judul berhubungan dengan ide pokok ya. Ceritanya tadi tentang apa? Air ya. Tubuh manusia tersusun oleh sebagian besar cairan. Hampir 60% berat badan orang dewasa terdiri dari cairan. Jadi seputar itu kalau dewasa. 1 tahun 70-75, bayi 80-85 gitu lah ya. Jumlah cairan tubuh total masing-masing individu dapat bervariasi menurut umur. Kalimat yang terakhir di sini. Kalimatnya ada kata karena ya. Gangguan tersebut tidak dikoreksi secara adekuat sebelum tindakan anestesi dan bedah, resiko menderita menjadi lebih besar. Udah beres. Gambarannya. Judul yang tepat. Butuh apa? Bermasalah. Presentasi cairan enggak. Gangguan pada cairan enggak. Pentingnya keseimbangan ini lebih logis. Logis ya? Terakhir, tinggal nyusun aja. Yuk silakan, ada yang mau nyusun enggak? Yang udah pasti dibuka dengan kalimat antara 2 dengan 3. Putuskan dulu. Mana yang lebih umum, 2 atau 3? Tidak ada, lanjut.
23, kacang tanah memiliki bentuk tanaman yang pendek. Kacang tanah, nah ini ya, merupakan. Ada kata merupakan. Kalau ini sudah memiliki spesifik dari kacang itu sendiri, berarti dibuka dengan 3. 3, maka kemungkinannya ada di ADE. Apa bedanya ADE? Kita lihat antara ini kan kita tinggal ngambil dari 3 ya. 2 memiliki, merupakan, memiliki, nggak nyambung. Kalau kita ngambil yang kedua, ada kata ini. Nah ini riwayat. Kenapa? Berasal dari Jaksel. Gitu ya. Berarti tidak mungkin. Kalau kita mulai dari 3 ke 2. Berarti gugur yang A. Berarti tinggal 2. Yang ini aja. Keputusannya di mana? Keputusnya 1, 5. Terakhir dulu. Mana yang bisa dijadikan kesimpulan? Apa 1, apa 5? Di sini. Tumbuh baik di daerah tropis. Dan sering ditanam sebagai tanaman sampingan pada sisi tanaman tumpang sari. Berarti loncat enggak di sini dari 1 itu? Loncat ya. Jadi dari 3 ke 4. Dari 4 kemana? Yang lebih klik ke 1. Berarti urutannya 3, 4, 1. Maka jawabannya ada di sini. Udah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Firas, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita coba dulu soalnya. Saya bagi linknya dulu ya. Tolong dicek dong. Ini sudah dibuka, tapi kadang-kadang masih terkunci otomatis. Ya, silakan mengerjakan, waktunya 10 menit untuk post test. Ya, tolong informasikan. Bisa dibuka nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, 10 menit dari sekarang. Ya, udah ya. Saya tutup, udah 30 orang. Ini dibiarkan saja jawabannya. Mengapa dibiarkan saja? Karena ini kan ada yang ini memperluas bagian dari kandungan antioksidan melimpah yang terkait. Jadi kandungan ini yang terkait dalam menjaga otak gitu loh. Berarti kalau kita lihat struktur yang ini, maka jawaban yang benar adalah yang A. Tidak perlu diubah. Alasannya tadi ya memperluas. Ada hubungan apa ini? Ada hubungan sebab akibat. Kan nggak mungkin yang ini sehingga itu sama dengan maka. Berarti A, C nggak mungkin. Jika itu syarat, tidak menyatakan hubungan bersyarat. Namun menyatakan pertentangan. Itu juga salah. Berarti jawabannya mutlak ada di sini. Ini tadi udah dijawab yang C. C sama dengan soal yang tadi juga begitu. Kemudian yang ini berdampak. Ini juga saya jawab berdampak sama dengan berimbas. Berarti jawabannya yang ini. Berimbas itu sama dengan berdampak. Jadi nggak masalah ya. Tuh, sama dengan dampak. Nih, berdampak. Bahkan di bawah sudah saya buatkan definisinya berdampak, berimbas, memiliki efek samping atau kaitan hasil yang sering digunakan untuk dampak yang lebih luas. Ini jelas ya maknanya. Nomor 5, konjungsi yang dibicarakannya. Tadi udah jelas. Konjungsi yang harus pakai koma itu ada di mana? Di teks nomor 8 tadi ya.
sudah saya sebutkan. 6 itu juga salah, tapi sudah diperbaiki sesuai dengan yang aslinya. Jadi yang ini kan persis sama tadi ya. Yang ini tidak boleh dikasih koma karena bukan rincian. Karena bukan rincian, maka komanya salah. Diakibatkan, ditimbulkan tuh maknanya sama. Perbedaannya di sini. Pergantian dengan penggantian. Kalau penggantian turun dari kata kerja mengganti. Kalau pergantian berarti berganti. Di dalam teks, karena onderdil gitu ya, perkakas, alat, tidak bisa bergantian. Gak mungkin kan ban belakang dengan ban depan bergantian makainya per 5 jam sekali misalnya. Itu bergantian namanya. Bentuknya utuh. Kalau ini rusak. Jadi kalau rusak itu bukan bergantian, tapi diganti. Bentuk artinya apa? Mengganti. Maka penggunaan kata yang benar adalah penggantian dari kata kerja mengganti. Jadi jawabannya yang mana? Yang bravo. Percetak tebal, tadi sudah jelas. Kata apa? 4 tadi. Ini ya, kata 4 tadi, kata efisien. Efisien, ini salah. Yang betulnya efisiensi. Berarti ini jawabannya ya. Nah, ini sudah saya buatkan definisinya. Apa itu efisiensi? Apa itu efisien? Sudah jelas perbedaannya. Tadi udah saya sebutkan. Jadi, jawaban yang nomor 7 itu B. Nomor 8 di sini karena merupakan tidak bisa kita pasifkan. Berarti yang ini menjadi juga tidak bisa kita pasifkan, mengakibatkan, diakibatkan. Ini bergantian, tidak ada unsur yang mengikuti lainnya. Mengingatkan, diingatkan, menyimpan, disimpan. Berarti semua berobjek kecuali A dengan C. Pilihan yang tepat yang A. Mengapa tidak C? Karena C itu hanya SP. Jadi ini polanya hanya subjek predikat. Kalau ini lebih lengkap, SP, pelengkap, pakai keterangan gitu ya. Kalau yang ini juga SPOK, SPOK. Kemudian yang CSP, SP, lalu yang ini belum ke Bali, ini juga SPOK. Sedangkan minta bukti pembayaran SPO perluasan, SPO, gitu loh polanya. Kemudian 9, judul, ya udah karena yang dibicarakan di sini kalimat terakhir. Gitu ya. Terjadi pada pendarahan, luka bakar, berat karena gangguan tersebut tidak dikoreksi secara kuat sebelum tindakan anestesia dan bedah risiko penderita menjadi lebih besar. Berarti ini kelebihan cairan kan? Berarti yang dibicarakan adalah pentingnya menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Yang paling tepat ada di C. 10 tinggal nyusun, tadi sudah saya bicarakan, kita hanya memilih saja. Jawaban yang benar adalah yang E. Ini udah jelas ya, tadi sudah saya uraikan sedemikian. Beres deh. Selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Semoga apa yang saya sajikan barusan itu bermanfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan memotivasi dirimu untuk menjawab soal-soal TEOP pada waktu-waktu yang akan datang lebih baik lagi. Kita ketemu kembali di program berikutnya. Selamat sore dan selamat beristirahat. Terima kasih. Ibu pamit mundur.